Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pada sore hari ini kita akan kembali membahas pelajaran sekolah sahabat kita. Seperti kita ketahui bersama, tema satu minggu ini adalah berjudul Yesus Saudara Setia Kita. Dan hari ini, tanggal 19 Januari 2022, judul pembahasan kita adalah disempurnakan melalui penderitaan. Sebelumnya marilah kita tundukkan kepala, satukan hati, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang senantiasa ada bagi kami. Dan ketika saat ini kami rindu belajar sedikit dari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kami, kiranya Tuhan menolong supaya kami boleh mengerti dan kami pun boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan, sebab kami serba berkekurangan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tema kita disempurnakan melalui penderitaan, mengambil pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Injil Ibrani pasal 2 ayat 10, ayat 17 dan ayat 18, kemudian pasal 5 ayat 8 dan ayat 9. Setelah kita membaca Ibrani 2 dan Ibrani 5 yang saya sebutkan tadi, setelah kita baca bersama-sama, timbul satu pertanyaan. Apa fungsi penderitaan dalam kehidupan Yesus? Apa fungsi penderitaan dalam kehidupan Yesus? Rasul berkata, Yesus menjadi sempurna melalui penderitaan. Yesus menjadi sempurna melalui penderitaan. Ungkapan ini sangat mengejutkan. Karena apa? Ya, Yesus adalah pribadi, cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yesus tidak berdosa, tidak bernoda, tidak tercemar. Yesus adalah suci. Artinya, Yesus tidak harus menanggung ketidaksempurnaan moral atau etika. Yesus tidak harus menanggung ketidaksempurnaan. Dia adalah sosok yang sempurna adanya. Jadi maksudnya di sini adalah Yesus mengalami proses penyempurnaan dalam tanda petik. Yesus mengalami proses penyempurnaan yang menjadikan dia sebagai penyelamat kita. Yesus disempurnakan dalam arti bahwa dia diperlengkapi untuk menjadi juru selamat kita. Jadi di sini kata proses penyempurnaan dalam tanda petik itu bukan berarti dia dibentuk oleh karena keberdosaannya. Yesus disempurnakan dalam arti bahwa dia diperlengkapi untuk menjadi juru selamat kita. Nah, ada 3 poin yang dapat kita pelajari di sini. Yang pertama, Yesus disempurnakan melalui penderitaan. Maksudnya adalah untuk menjadi pemimpin bagi keselamatan kita, Yesus itu harus melalui penderitaan. Dalam Ibrani 2 ayat 10 itu dinyatakan. Kemudian yang kedua yang dapat kita pelajari adalah Yesus belajar ketaatan melalui penderitaan. Nah, kita lihat di sini ketaatan itu kita garis bawahi. Ketaatan diperlukan dalam 2 hal, ya. Ada 2 hal yang kita lihat dalam kata kunci ketaatan. Yang pertama, taat itu berarti menurut. Penurutan membuat pengorbanannya dapat diterima. Lalu yang kedua, penderitaannya memungkinkan dia menjadi teladan kita. Jadi Yesus
tidak berkembang dari ketidaktaatan menuju ketaatan, tetapi Yesus berada dari kedaulatan dan kekuasaan menjadi kepatuhan dan ketaatan. Anak Allah yang ditinggikan menjadi anak manusia yang taat. Saudaraku, yang ketiga yang dapat kita pelajari adalah penderitaan. Itu mengungkapkan Yesus sebagai imam besar yang penuh belas kasih dan setia. Kita bisa baca dalam Ibrani 17 dan 18. Jadi penderitaan tidak membuat Yesus lebih berbelas kasihan. Penderitaan tidak membuat Yesus lebih berbelas kasihan. Sebaliknya, karena belas kasihan Yesuslah Dia dengan sukarela mati di kayu salib. Jika Yesus yang tidak berdosa menderita, jika Yesus yang tidak berdosa menderita, bagaimana halnya dengan saya dan Anda? Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Pasti kita juga akan menderita, bukan? Bagaimana kita dapat belajar untuk menanggung tragedi kehidupan? Bagaimana kita bisa belajar untuk menanggung penderitaan? Dalam pelajaran firman Tuhan pada 10 hari berdoa, dikatakan kita harus meminta kepada Tuhan untuk memberikan ketabahan saat kita menghadapi ujian-ujian hidup. Berdoa agar Ia akan memberikan kekuatan untuk menurut pada kehendak-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita, dan meminta supaya surga mengaruniakan suatu pertumbuhan iman sehingga iman Yesus memenuhi hidup kita dan mempersiapkan kita untuk krisis terakhir di muka bumi ini. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita dapat belajar untuk menanggung tragedi kehidupan? Kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Meminta Tuhan memberikan ketabahan saat kita menghadapi ujian-ujian kehidupan kita. Sementara pada saat yang sama, kita harus belajar memiliki harapan akan jaminan dari janji-janji Tuhan. Karena begitu banyak janji Tuhan yang berkuasa yang akan memberikan kepada kita kekuatan untuk tabah melalui penderitaan, agar iman kita semakin disempurnakan. Jadi biarlah kiranya pelajaran kita pada saat ini, pada hari ini, dengan judul disempurnakan melalui penderitaan, membuat kita menyadari bahwa penderitaan itu bukanlah sebuah hal yang harus kita hindari. Tetapi ketika kita menerimanya dengan tabah, dengan sabar, sebagaimana Yesus dengan taat menerima apa yang harus Dia lakukan, Dia menjalani proses disalibkan, mati, dikuburkan, dan kemudian bangkit kembali, menjadikan kita menjadi sempurna seperti teladan yang telah diberikan Yesus, sempurna melalui penderitaan. Tuhan memberkati sepanjang sisa hari ini, dan biarlah kita boleh senantiasa mengucap syukur atas setiap keadaan, susah maupun senang, masalah yang kita sedang hadapi. Karena di dalam masalah itulah kita boleh menemukan pengalaman bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya bawakan dalam nama Yesus. Amin.